Nah itu aku melihat ada yang lebih tinggi lagi. Ada benar-benar yang lebih tinggi lagi. Apa mas? Kalau bisa di Matanya merah, benar-benar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel PMK. Yes, ini spesial banget hari ini. Susah banget kita nemuin beliau. Wah, Karena jadwalnya padat banget ya. Jadwalnya padat banget karena kesibukan. Kita di sini ketemu living legend. Wah, satu orang. Kalau ada orang nih banyak ada masalah, ngontaknya dia. Iya. Ini living legend Indonesia, Bapak Motor Indonesia, tapi versi MP3-nya. Kompres. Ya, versi dikompresnya. Ya. Mas Arliano. Mas Arliano, Atau selamat kita datang. panggil Mas Ale ya. Mas Ale aja. Mas Ale. Mas Ale, selamat datang di PMK. Siap. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya di sela-sela kesibukan. Selamat datang juga di hidup saya. jadi kita masuk ke hidup dia. Ya iya kan ketemu kan. Oh iya benar. Benar. Mas Arliano ini adalah putra dari Om Indro Warkop. Ya, Pak Ade Ya, Indro. Pak Ade Indro, gitu ya. Kita lihat. Ada aja gimmicknya. Bisa aja Indro muda. Gue ngefans banget gue sama bapak lu, Gue sumpah. enggak lagi aduh. Aduh. Kenapa? Ngapain bosen tau ngeliat Oh dari iya, kecil. bener ya bapak kan. Sumpah dah. Gue dulu zaman kecil aja kalau bapak gue nggak syuting, nggak syuting. Lama-lama dia ini juga kali ya, jengah juga kali ya dengernya. Nah sih emang kalau gue nggak syuting, bosan aja ngelihatnya. Ngapain di rumah terus? Apa mau tuker tambah sama bapak gue? Jangan usah. Bapak gue juga motor-motoran juga. Nggak usah ya. Jangan banyak nambahnya. Kalau barter mah nggak apa-apa. Kalau tuker tambah, masalahnya nambahnya banyak banget. Nah bagi El Pro paling. Aduh, wah senang banget nih ketemu AMIW. Apa tuh? Angkatan Muda Indro Warkop. Lu kalau angkatan muda Indro Warkop berarti gue ikutan tua dong. Oh iya benar. Bener kan? Iya. Iya. Mas, tapi sebelum kita mulai cerita, dari dulu sosok Pak De Indro tuh memang sejail itu nggak sih? Mungkin ini buat teman Kliwon yang belum tahu gitu ya, ini dari sudut pandang seorang putranya gitu. Di rumah tuh ya memang seperti di film atau lebih kayak gimana? Karena kan kalau kita lihat ada dua sisi nih, Pak De Indro yang di entertain gitu ya, dengan Pak De Indro yang di organisasi sebagai dalam tanda kutip yang di seniorkan lah, apalagi di dunia motor gitu. Mas Ale tuh ngeliatnya gimana sehari-hari? Kalau di rumah tuh sebenarnya dari dulu dia galak ya, tegas lah, lebih keras dia. Oh ya? Keras banget. Apalagi ke aku ya. Nah, anak laki satu-satunya kan. Jadi gimana caranya dia tuh mendidik, mungkin dia mendidik seperti dia mendapat didikan dari bapaknya dulu. Oh. Apalagi bapaknya dulu kan jenderal. Iya. Jadi ya gitu tahu kan ya. Eyang berarti ya? Eyang, Mas Ale. iya. Oke. Ya. Jadi kalau dia udah serius tuh berarti manggilnya udah bukan, ada dua kemungkinan. Kalau udah serius tuh manggilnya bisa nama lengkap Harliano gitu. Atau anak laki. Kalau yang ngomong anak laki tuh dah mendingan diem dah. Oh gitu. Oh itu udah puncak emosinya Udah berarti. tuh, Ya? berarti Iya. nggak tahu dah gue salah apaan apa gimana kan. Iya, banyak orang tua yang kalau udah mulai marah sama anaknya manggilnya tuh pakai nama lengkap. Iya. Lu salah satunya kayak gitu tuh di rumah. Kayak gitu. Harliano. Iya. Tapi beda gitu ya, kalau misalnya dulu almarhum nyokap manggil Harliano gitu. Itu agak beda tuh. Kita udah tahu tuh. Semua kakak-kakak gue juga mungkin kayak gitu ya. Jadi udah ngerti aja gitu kalau papa yang manggil, wah ini kenapa lagi nih gitu. Oh. Tapi Mas Ale kan anak yang terkenal baik gitu ya. Iya. Santun, gitu, sopan. gitu. Masih dimarahin juga sama bapak. Masih. Cemen. Bercanda. Ya, salah satu kegiatan yang mungkin teman-teman
Lagi yang dikenal baik. Dia sendiri yang mematahkan. Nggak Kan ada mema- kameranya. Gue tuh ini. nggak mematahkan sih Oh, sebenarnya, lebih ke iya ya. Gitu. Oke. Nih teman Kliwon kalau ngeliat Instagramnya Mas Ale, Nggak ada Itu- anak motornya sama sekali. Hah? Nggak ada anak anak baru. amatir di dunia motor lah. Waduh, abang-abangan gua di klub jangan dah. Pendatang baru. Iya, kalau teman Kliwon lihat di Instagramnya Mas Ale itu isinya dia dan perjalanannya, Betul. touring segala macam, dan ternyata dari keseruan touringnya selama ini tuh banyak menyimpan peristiwa-peristiwa mistis juga ya Mas ya. Banyak banget. Apalagi ya itulah ke luar Pulau Jawa tuh pasti ada aja. Oh, oke. Di mana Mas? Oke, mungkin sedikit cerita Mas Ale ini udah kemana aja touring? Alhamdulillah ke ya Jawa, pokoknya Pulau Jawa habis, Bali. Iya, Pulau Jawa, Bali. Bali udah habis, Kalimantan, Flores udah habis, NTT. Terus Sumatera ya belum sih, kalau Sumatera belum habis gitu. Belum habis. Tinggal Oke. kota apa aja Mas yang belum lo jajaki di Sumatera gitu? Pokoknya niatnya nanti kalau bisa berangkat lagi benar-benar dari ujung ke ujung aja. Dari Lampung, Aceh, Sabang. Oke. Nyari apa? Toko bahagia. Iya. Tinggal WhatsApp. Kenapa dijawab gitu? Kan itu ini anak motor juga. Oh, iya, yang benar, iya. WhatsAppnya apa kabar aja, apa kabar? Nih sini. Lagian jauh banget tuh jalan Sabang tinggal situ. Sinar ya. Bahagia. Ya terus Yuk lanjut. Udah, balik lagi. Ya, tapi ternyata ada kemarin ngobrol-ngobrol, kebetulan juga gua satu klub motor, akhirnya bersama Mas Ale gitu ya. Entah ini jadi seneng atau nggak seneng, jadinya seneng lah pastinya. Cerita-cerita Mas Ale juga ternyata tahu podcast Malam Kliwon, pernah dengerin juga dan dengerin gue juga. tuh ini tahu dari 2020 lah gue dengerin. Masa sih? Iya. Lalu karena diundang ke sini kali Enggak, ngomong gitu. sumpah. Iya, jadi itu awalnya Apa yang lu cari dari podcast ini? nggak ada, justru gue nyari kekosongan itu. Wah, kosong banget nih podcast nih, gue bilang anjing nih. Wah, ini yang harus gue dengerin nih, kosong-kosong begini nih. Dua orang kosong nih. Itu bener-bener sampai maksudnya gue dengerin gitu kan. Berangkat gawe tuh ke syuting apa segala macem, ngantuk kan, butuh ketawa doang gua. Ya udah. Dengerin podcast horor. Iya. Aneh banget ya. Aneh, emang. Sebegitu kosongnya hidupnya Mas Ale berarti. Asli. Sumpah. Justru hidupnya udah penuh banget le. Bener. Nyariin kosong-kosong ya. Nah orang gini nih cocok nih gue dengerin. Iya. Terus. Iya, akhirnya cerita-cerita tuh waktu kopdar. Tapi Mas lo punya pengalaman gak sih gitu? Wah, ada. Di mana? Nih di Kalimantan. Benar kata Mas Ale tadi, di Bukit Soeharto. Yang mana ternyata kalau teman Kliwon dengerin episode 441 betul? 411. 411 sorry, Iya. 411. Itu tuh ada cerita dari Bukit Soeharto juga. Yang mana Mas Ale juga sempat dengerin. Dan ternyata ciri khasnya Sama. yang Ya, gua ciri alamin khas sama. gangguannya. Oke, mungkin sekarang waktunya Mas Ale deh cerita. Tapi sebelum di Bukit Soeharto tuh sebenarnya dari mulai perjalanan kan gue tuh dari nyebrangnya dari Semarang kan, Semarang ke Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Oh, naik kapalnya. Naik kapalnya. Oh. Dari Pangkalan Bun ke Baru tuh. Nah, itu aku mengalami banyak. Jadi mitos ada satu mitosnya sih sebenarnya. Ini dari awalnya aja ya. Ada mitosnya nggak boleh bawa arak, makanan gitu. Ke Di perjalanan itu. Arak tuh minuman keras mungkin. minuman beralkohol Iya, gitu. ya. Oh, oke, Minuman keras. Ya, maksudnya yang bisa dibilang dari situlah, dari Oh, apa? lokal Minuman ya, daerah itu. lokal. Minuman lokalnya. Nah, itu nggak boleh dibawa untuk lintas kota ternyata. Oke. Oke, mitosnya gitu. Betul. Nah, sekarang udah lumayan tuh perjalanan. Gangguannya adalah gangguan sih ya. Kena apa ya? Bahasanya apa ya kalau kayak gitu ya? Kena balanya kali ya. Apes? Apes Atau- ya, kena apesnya ya. Karena kasarnya kita ngelawan si pantangannya itu kan. Iya. Hampir setiap
2 kilo jalan atau 10 kilo atau berapa, bahkan pernah cuman 1 kilo jalan atau berapa ratus meter pun jalan, itu knalpot selalu lepas. Oh, knalpot motor lu. Selalu lepas dimanapun. Padahal udah kenceng sekenceng-kencengnya. Lepas itu, lagi. Itu pas kelepas gitu, itu pasti kan ngecek kan, kendor nggak nih? Itu kenceng. Si kleman knalpot ke mesinnya, sama yang dudukan di belakang, itu kenceng. Semua kenceng. Jadi kalau mau masang lagi harus kendorin dulu, kendorin lagi, baru pasang. Tapi kok bisa cepet Tapi Mas? lepas. Nah itulah. Udah dong. Itu berjalan selama hampir 3 hari. Aku jalanin kayak gitu tuh. Bentar Mas, sebelum jauh, boleh tahu nggak rombongannya berapa banyak? Oh, rombongan itu aku cuman 3 motor 3 motor. sama 4 orang 3 motor. Jadi yang satu boncengan. Karena kan kita sekalian bikin video kan. Oke. Bikin ya short dokumenter gitu lah. Tahun berapa sih Mas ini Mas? Udah lama kah? Sebelum Covid. 2018. 2019 ya. Oke. Iya. Ya 2019 ya. Udah tuh habis itu jalan tuh knalpot tuh copot terus. Sampai bener-bener copot. Terus baru sampai di daerah. Tapi aku lupa ya, maksudnya daerah-daerahnya tuh aku lupa udah. Malam-malam kanan kiri, kanan tuh tebing. Kanan tebing, kiri tuh rumput-rumput, apa sih, rumput ilalang gajah gitu ya. Yang tinggi-tinggi tuh. Tiba-tiba ada rumah di situ, rumah kayu. Tapi aku lupa ya daerah mana. Itu copot lagi tuh knalpot. Pas depan rumah itu. Jadi akhirnya kita numpang di situ. Udah, segala macem. Rumahnya tidak bermasalah. Rumah dan penghuninya pun tidak bermasalah. Maksudnya bukan yang ternyata nih rumah ini besokannya nggak ada gitu, enggak. Tiba-tiba temenku yang sudah pernah ke sana tuh dia baru inget, Le, aku tuh lupa ngasih tahu. Di sini tuh nggak boleh bawa arak. Kamu masih megang arak gak? Masih. Ya ampun, tinggal botol mineral kecil tuh, tinggal segini kali. Tinggal dikit banget lah. Banget. Ya udah akhirnya dibuang. Benerin. Lancar, knalpot tidak pernah lepas lagi, tidak pernah. Oke. Sampai ternyata akhirnya dikasih tahu sama anak motor daerah situ, memang nggak boleh bawa arak, kayak arak atau telur. Misalnya gini, telur rebus nih, simpan gitu kan. Kadang-kadang suka ada orang yang bener-bener yang suka telur rebus gitu kan, suka nih jalan buat terus bekel lah. buat bekel gitu kan. Nah itu nggak boleh. Karena ada, jadi ini ceritanya dia ya. Dia pernah naik mobil, itu perbatasan Kalimantan Timur tuh. Ada tanjakan gitu, mobilnya nggak nanjak. Padahal mobil apa ya, bisa dibilang muscle car lah. Nggak nanjak sama sekali. Tiba-tiba mati. Udah tuh, dia baru ingat telurnya dibuang. Lancar. Normal lah. Oke. Kayak gitu ya, telur, terus kayak nasi goreng tuh nggak boleh tuh. Waduh. Banyak juga ya pantangannya ya. Sate nggak boleh. Nah ini kalau kita nggak tahu kesana gimana? Misalkan kita orang sana gitu, misalnya ya, kita orang sana beli makan malam gitu, sate ayam, terus pulang, itu bermasalah juga? Oh kalau Atau itu nggak, jadi katanya ini pendatang. antar kota. Oh, antar Antar kota. kota. Syaratnya Iya. itu. Iya. Kalau nggak pendatang juga, si itu kan yang cerita yang Orang tentang situ. telur itu, Iya. itu kan orang situ. Pokoknya antar kota lah. Nah itu nggak boleh, perbatasan apa segala macam nggak boleh. Baru denger loh gue. Nasi goreng, telur, arak, Sate. Kasarnya makanan-makanan yang dari ada unsur telurnya atau apapun itu gitu. Misalnya kayak sate apa ya mungkin ya, kalau waktu itu kalau nggak salah apa sih ya, daging apalah gitu. Terus ketan tuh nggak boleh. Oke. Ya ini informasi baru lah Iya, buat nih. kita Ya, juga nih. tapi boleh di ini nanti kalau ada yang orang Kalimantan kan, Iya. viewersnya Iya. dikoreksi banyak aja. banyak kayaknya. Mungkin Oke. mungkin ada yang bisa. Oh ya Mas, biasanya gitu Di tuh. daerah saya nih begitu kepercayaannya. Iya, bisa jadi kan mungkin setiap kota malah beda-beda. Beda-beda. Tidak boleh sate. Bakso. Enak ya. Nasi goreng. Pulang kampung nih. Obama bisa aja. Promo universitas segitunya.
Oke, terus lanjut knalpot lu akhirnya beres. Beres. Jalan. Sampai akhirnya bermula dari Balikpapan. Mau ke Samarinda. Oke. Itu secara kilo berapa kilo sih Mas? Maaf. Waduh. Motornya motor tua, nggak ada ininya. Balikpapan ke Samarinda. 2 jam ya? Nyampe nggak? Atau lebih? Coba saya lihat. Ya sambil cerita Mas. Nggak apa-apa. Mungkin 3 3 jaman jaman. kalau nggak salah. Oke. Nah itu entah kenapa feelingnya udah nggak enak memang. Pas perbatasan mau masuk ke perbatasan gitu, mau masuk ke Bukit Suharto. Beberapa kilo dari Bukit Suharto tuh hujan, udah hujan banget, deras banget. Ini siang, sore atau Dari malam? sore hujan, Oke. dari sore sampai maghrib, enggak, sampai isya. Di situ akhirnya kita jalan. Nah di sini baru dimulai nih ngeselin banget. Itu feeling udah gak enak banget. Itu namanya Bukit Suharto ya. Gelapnya tuh pekat banget. Nanti ada fotonya aku kirim ya. Boleh Nah, di-insert. boleh. Boleh Ntar di-insert di-insert ya, Mas, boleh, ya? boleh, Oke, boleh oke. banget. Udah segala macam, jalan. Tiba-tiba ada depanku Mas Teddy namanya. Pakai motor juga kan, motor tua juga. Tiba-tiba businya mati. Businya mati nih. Mas Teddy AWS. Betul. Iya. Yang kita kira mati nih businya. Set, berhenti. Ada kayak bukan warung sih, tapi kayak bedeng pekerja. Iya. Nah itu ada lampunya terang. Nanti tapi nggak kena di foto sih. Iya. Cuman si sinarnya lampu ini aja nih, set Iya. udah. Situ tuh. Akhirnya aku kasih coba pakai busi ini nih, busi baru. Set segala macem, jalan. Bermasalah lagi, tapi berbet doang, nggak sampai mati kayak awal. Berbet tiba-tiba Mas Teddy bilang, kan pakai intercom ya. Leh, aku nyium bau bangke nih. Iya mas, kayak campur bau darah lah, bau anyir. Segala macam. Udah tuh, jalan masih tuh. Tiba-tiba motorku itu bener-bener tidak apa-apa kok. Awalnya tuh nggak apa-apa. Tiba-tiba nggak mau stabil. Gini terus nih, Oleng. kok kayak apa sih, kayak ban belakang goyang gitu loh. Iya. Ya. Kalau ban belakang goyang kan gitu tuh. Iya, gitu. Nah itu kayak gitu tuh. Terus berat banget motor. Berat seberat-beratnya. Kayak motor mau nge-gym gitu. Wah gak beres nih aku bilang nih. Tapi tetap jalan. Tuh aku nggak bisa nyusul Rombongan. bis, nggak bisa nyusul mobil, nggak bisa. Bisa tapi harus pelan banget gitu. Terus segala macam. Bau lagi. Kalimantan itu pohonnya kan, si Bukit Suharto itu hutannya, pohonnya tuh tingginya tuh ya ampun. Sekantor ini kali ini tingginya. Tinggi lah. Mungkin lebih tinggi lagi mungkin. Pasti Mas, harusnya lebih tinggi sih. Iya kan? Iya. Nah, itu aku melihat ada yang lebih tinggi lagi. Ada bener-bener yang lebih tinggi lagi. Apa Mas? Kalau bisa di Matanya merah. Bener-bener gitu. Ngeliatin, jalan ngikutin. Wah, gila. Wah, nggak beres nih aku bilang. Mas, jalan terus mas, aku bilang. Oh, pakai intercom ya? Iya. Pakai intercom, jalan terus. Yang belakang kan nggak pakai intercom ya. Baru cerita nanti setelah di Samarinda itu. Memang dia nyium juga bau bangke dan ada yang nyium bau kembang. Nah segala macam. Segala jalan. Wah anjir ngikutin nih. Udahlah. Dan katanya memang tidak boleh ditegor gitu. Diomongin di situ. Nggak boleh diomongin Iya, di situ iya, ternyata. Kalau kata yang orang Samarindanya tuh harusnya jangan diomongin tuh. Kalau diomongin pasti ada aja. Bener, segala macam. Begitu keluar Bukit Suharto, motor Mas Teddy bener berhenti dulu kan kita. Coba busi yang lama, nyala bener. Sampai balik lagi tuh bener. Motorku aman lagi segala macam. Nggak oleng lagi. Nggak segala macam. Tapi pada saat oleng dan berat itu dingin rasanya, dingin banget. Sini nih
2 nih dingin nih. Jadi apa persepsiku adalah ya udah ada yang numpang terus begini kali. Oh. Kayak megang kayak- di bayangan lo ya kayak gitu ya. Iya kayak ibu-ibu dibonceng ojek kan kadang-kadang gitu tuh. Enggak, Bapak bapak-bapak. biasanya Ibu-ibu jarang. mau berangkat arisan, mancing Oh, iya, Iya, kayak gitu. begini biasanya. Ya. Ah kayak gitu tuh saat segala macam. Oh ya udah berarti tadi ada yang numpang di motor gua. Habis itu udah semua motor bener sampai pulang. Oke. Wah itu parah sih. Tapi selama di area Bukit Suharto itu kanan kiri itu rame nggak sih? Mobil Wah atau sepi apa? banget. Sepi Cuman ada banget. satu bis yang satu jalan gitu. Dan itu kondisi masih hujan nggak sih mas? Hujan, Masih hujan ya. hujan banget. Tapi dingin yang lo rasain tuh beda sama lo kena air hujan. Beda-beda. berarti. Jadi di sana tuh anginnya menurut gue ya anginnya anyep. Oh. Gimana sih? Apa? Iya ya, bukan lembab ya, apa sih namanya? Anyep aja gitu apa ya? Ya gitulah. Plus ada ini kan, ada bis kan depan gua kan. Jadi hawa si knalpotnya kan berasa. Oh. Nah itu bener-bener dingin banget. Sekarang gini, gue pakai jaket di dalam, jas hujan, baru rompi. Mm-mm. Kenapa dinginnya di kulit? Wih. Nah, Oh benar. iya dong. Iya. Jaket, Gitu. jas hujan, rompi, udah 3 lapis. Iya. Dinginnya di kutil, di kulit. Iya. Iya makanya. Tadi Balikpapan Samarinda tuh 2 jam, 3 jam lah. 3 jam. Iya, 3 jaman ya. 113 kilo. Ya kayak sini Bandung lah. Oh jauh, Iya. jauh juga ternyata ya. Jauh. Jauh mas. Iya. Terus Terus. Abis lu sampai Samarinda? Samarinda aman tuh. Sebenarnya ada kelewat sih. Ini udah di ujung sebenarnya ceritanya. Tapi pada saat di pas perjalanan kita menuju sana, jadi kita ngeliling Kalimantan. Itu ya ada aja misalnya lagi lewat hutan, ntar terbang. Tapi gue nggak pernah ngomong sama Mas Teddy itu. Ntar terbang set gitu. Copot lagi knalpot gue. Ini sebelum dibuang. Ada aja banyak banget gangguannya. Kayak ada kelapa jatuh. Terus gue liat, wah nggak beres. Masa kelapa ada muka? kepala. Iya. Itu lu lagi jalan tuh? Sambil posisi? jalan. Dan itu gelap banget. Kalimantan tuh gelap banget ternyata. Kalau malam, maksudnya di apa? Area-area itunya ya. Jalur Lintasnya. lintas provinsinya apa segala Tapi macam. jalanan alhamdulillah bagus ya mas ya. Puji. Enggak juga ya? Bagus sih, aspal. Tapi lobangnya kayak sumur. Gede-gede dalam-dalam. Wah parah. Nah, Tapi ya gitu, maksudnya ya gitu ya, Kalimantan kayaknya memang pulau yang mistis ya. Ya, bisa dibilang salah satu pulau yang punya daya tarik Magis gitu spiritual ya. yang cukup Kuat, kental. magisnya kuat. Iya Nah, betul. Ya itu kayak gitu, maksudnya banyak ya, mungkin karena aku tidak sengaja melanggar mitos itu kan. Iya. Jadi di perjalanan ya itu kuntilanak lah terbang-terbang. Lu nggak cerita itu ke rombongan lu yang lain? Nggak. Meskipun udah sampai di Samarinda. Enggak. Daripada ntar jalan pulangnya ngedon. Iya benar. Tapi kan gini, aku tuh sempat ini juga sih kayak bingung juga gitu kalau misalnya nih aku jalan naik motor gitu ya. Terus nggak dapat informasi yang terlalu komplit gitu buat bawa apa. Nah, Mas Ale kan juga kayak gitu kan? Nggak tahu sebelumnya kan? Oh iya, sama sekali Apa udah nggak tahu. dipesenin? Enggak, sama sekali belum tahu. Cuman ya itu kali ya tantangannya kita, maksudnya sebagai apa ya, anak motor yang orang yang suka touring, Iya. orang yang suka ngejelajah mungkin ya. Iya, Itu iya. juga mungkin. Iya betul. Iya, nggak bisa dipukul rata gitu ya. Nggak bisa. Hmm. Tapi kalau dari tadi ceritanya Mas Ale gitu ya, ngelihat ada yang lebih tinggi, terus terbang, terus ada yang jatuh. Pribadinya Mas Ale itu juga cukup sensitif kah? Atau enggak? Atau gimana sih? Bisa dibilang kalau itu keturunan juga ada. Oh. Cuman ya bodo amat Bodo ya kalau aku ya. amat. Oh. Itu kan lagi jalan. Kalau di dalam kota atau di rumah atau Oh, keseharian. di rumah. Nah, itu maksudnya. Di rumah mah rumah lamanya papa.
Kalau tidak berkenan diceritakan jangan. Tapi Nggak kalau apa-apa, aman, nggak apa-apa. oh ya udah. Nggak apa-apa kalau ini mah. Soalnya kan menyangkut papa juga ada. Rumah lamanya, ya namanya. Kalau aku sih mikirnya, namanya setiap ini ya, setiap tempat pasti ada ya. Iya. Dan apalagi nih rumah tua kan dari zaman papa kecil kan. Daerah mana Mas? Menteng. Oke. Oke. Segala macam. Kan kecil suka main di sana tuh. Karena almarhum mama kan dulu punya wartel kan di situ kan. Dulu kan depannya kampus. Jadi ada aja kan yang Iya, fotokopi. iya. segala Oh, macam. yang di situ. Ya, ya, ya. Abis itu udah tuh karena aku sering main kan, sering main. Bisa tiba-tiba di atas tuh, di lantai atas ada yang bunyi apa tangga gitu. Kayak ada yang jalan gitu. Betul. Oh. Terus ada yang lari dari lorong ke lorong gitu. Banyak sih sebenarnya kalau misalnya gitu. Terus ada pernah, ini sih diceritain sepupu sih kalau ini. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa Mas. Jadi itu lagi tiduran, ada foto entah lukisan siapa lah. Nah itu matanya nyala, matanya nyala, tiba-tiba keluar gitu, Anjir. keluar benar-benar keluar, tapi bentuknya sebadan, Kayak tapi bukan sesuai yang lukisan itu. bukan yang ada di lukisan tapi. Oh. Ih, Jadi awalnya dimensinya mengikuti lukisan, tiba-tiba begitu keluar rrrt gitu tuh. itu sepupu lo yang ngalamin. Sepupu, Pas mau tidur. Lagi tiduran. iya lagi tiduran. Kebetulan kan sepupu kan juga anak-anak baik semua ya, Iya, Oh, iya, jelas. paham. anak-anak baik semua. Mantap. Nah, jadi pas dulu dibilangnya, bagus. Dibales ya. Gitu. Tapi boleh diceritain gak sih Mas layout rumahnya tuh kayak apa? Oh boleh. Jadi gimana ya? Masuk gitu, gerbang depan, masuk itu di pohon tuh, ya pohon kelapa, pohon apa segala macam kan. Baru masuk ke garasi, ada di sini wartel. Terus ini pintu masuk, terus ada ke belakang gitu untuk ke dapur. Kan dulu kebetulan nenek juga catering, jadi dapurnya lumayan lah, lumayan gede. Masak-masak ya. Ya, nah itu banyak ada jalan lah, segala macam. Masuk dari, nah itu juga mengerikan juga tuh kalau masuk dari dapur tuh. Masuk dari dapur tuh udah pasti hawanya beda aja. Kenapa? Karena bener-bener kosong kan, tua. Dapur-dapur tua gitu loh Mas, yang ini ada segini terus ada lobang, tuh taruh situ terus bawahnya baru kasih tungku gitu loh. Tungku. Dulu masih kayak gitu kan. Terus keluar dari dapur nyambung ke rumah belakangnya. Nah, itu di pojokan mau nyambung ke rumah belakang tuh ada sumur. Masih aktif waktu itu. Dulu masih aktif. Sekarang nggak tahu juga sih kalau sekarang ya. Kalau ada orang yang expert gitu bisa di situ tuh katanya ininya Ngumpulnya. kumpul. Tapi ya udahlah gitu loh. Maksudnya kan namanya tempat lembab di pojok pasti ya udahlah ya. Nyaman lah buat Iya kan? makhluk halus. Dan kita juga ya udah tahu sama tahu aja gitu. Sampai akhirnya kalau dulu tuh menjadi hal yang menyeramkan aja, tapi kalau sekarang kayak alah ya udahlah gitu. Udah pada cuek ya? Iya udah pada cuek aja udah. Kalau bunyi dikit apa sih lo mau makan lo gitu. Ini lagi masak nih. Tapi dari cerita papa ada nggak Mas? Pernah denger nggak? Papa itu sebenarnya salah satu orang yang skeptis sih sebenarnya. Oh, baik. Tapi gini, nggak terlalu skeptis, tapi dia percaya gitu. Dia percaya tapi ya udahlah orang gitu doang, nggak usah lah, nggak ada itu nggak ada gitu. Ya cukup skeptis berarti. Skeptis. Iya ya lumayan Kayak skeptis ya. bodo amat lah gitu. Padahal- iya ada tapi ya udah gitu. Nah, padahal banyak om-omnya atau bahkan mungkin ibunya ya, nenekku itu masih kejawen juga. Gitu. Jadi mempercayai hal-hal yang Masih itu. kental tuh kliniknya ya. Nah, nurunnya ke aku dah kayak gitu. Oh. Jadi takut saya sama Saleh Ya ilah. daripada bumi gonjang-ganjing. Nggak gitu juga. Saya mah takut sama papanya. Kenapa? Turun dari bajai. Dah. Apa? Kurang. Nah, Oh iya lagi.
Apa? Kurang. Enggak nih, Om. Sus, lebih mana nih? Gitu. Diambil. Iya lagi. Gue tahu lagi. Itu Baru kemarin dibahas di Itu rumah. scene favorit gue tuh. Apa? Kurang. Enggak, Om. Sus, nih lebih malah nih. Bajanya goyang ditarik. Gimana nggak takut gue? Ntar abis ini kita lihat dah scene itu. Asli. Gak apa-apa, di insert aja. Apa? Kurang. Apa lo? Nyupir aja. Gua banting lo. Aduh. Nih. Ya, kurang nih. Apa? Kurang? Ya, cukup. Kelebihan nih. Makasih. Pada mau ngelamar kerja. Terus itu gue sempat nanya tuh, Pak, itu nggak malu pakai dress merekecat begitu? Mana warna pink lagi? Pink apa hijau tuh? Iya, oke nyala dah. Oh, ini menarik nih. Dari sekian banyak filmnya Pak D gitu ya, yang favoritnya Mas Ale yang mana? Menurut Mas Ale deh. Atau mungkin scene kali, scene Iya, favorit. scene favorit lah. Apa ya? Kebanyakan lagi nih ngeliat udah sampai Orang film-filmnya kan kayak fragmen-fragmen gitu li. Iya, nggak dalam apa-apa. satu judul. Iya, menjadi susah ngingetnya. Iya. Karena bercecer. iya, Iya kan? iya di otak juga udah berceceran Gitu. banget sama soalnya. Suara apaan? Suara Iya, apa? gue denger. Iya kan? Gua nggak Iya, denger. gue denger. Enggak tahu, pokoknya ada. Ada. Ih, pas gue ngomong. Sumpah. Iya, iya. Sumpah. Anjir, gue gak denger lagi. Tadi gue kira Mas Gibran malah. Iya, gua kira lu, Bran. Terus begitu gue ngeliat muka lo, wah, kok ini ya? Ada suara layer di Nggak, jelas Nggak, banget. jelas banget. Jelas banget. Jelas banget. gue gak denger. Ya, Jelas Lu denger, banget. Cil? Iya, iya. Wah anjir, ke-record gak ya? Wah, bangke. Bimbing gua. Biasanya tuh kita Iya, biasanya gitu. gitu. Tapi tadi siang gue dengerin itu yang mana ya, episode mana ya? Itu ada tuh kalau misalnya lu perhatiin. Di ini deh kayaknya yang cerita Bukit Soeharto deh, ada deh. Ada yang gitu. Oh, sebelumnya kalau nggak salah. Nggak sama tahu Bima. deh. Nggak inget. Cuma nih ngaco nih tadi. Kalau nih. tadi menurut jelas Iya, banget. jelas banget Jelas tadi. banget. Gitu. Ada yang merapal gitu. Dah gitu. Gue kira Gibran. Asli. Asli. Ntar dah, Kaget gua. kita playback deh. Iya. Damn, apa ya? Ya udah Ini lah. baru gue percaya nih gak gimmick. Enggak gimmick, ini enggak gimmick, kagak ada gimmick-gimmickan. Kagak ada Agak gimmick-gimmickan. ada nih kemarin. Waktu itu kita tag sama siapa ya? Yang Dencil lagi merem-merem ayam terus Kimata. kebangun. Oh, sama Kimata. Ada Ada YouTube channel horor juga kreator. HP gue. Kita lagi tag kayak gini. Lagi di antara obrolan gitu, setelah obrolan si Dencil tuh kameramen kita udah merem-merem gitu Mas, merem-merem ayam. Terus ada suara itu. Dia apaan tuh? Kebangun orang tidur. Kenceng banget itu. Tapi tadi kedengeran Tapi jelas banget tadi orang. Ini suara nih. Ini kalau gimana ya ngejelasin, ini suara di ada suara lagi gitu. Iya, ada satu suara di frekuensi. layer. Iya. Lain gitu. Dia tuh suaranya layernya jauh tapi Tapi tebel. tebel. Paham gak lo? Tapi bareng sama gua ngomong nggak? Bareng. Ah, pantas gua nggak denger, gua lagi ngomong ya. Jauh tapi tebel, ketangkep. Tebelnya tuh kalau lebih tebel satu level kalau dari Mas Gibran ngomong deh. Coba lo Bran ngomong Bran. Nah, segitu tuh. Nggak ngomong biasa aja, ngomong jangan teriak gitu misalnya. Nah, dikit Dikit di atas lagi, dikit lagi. lagi. Oh. Iya. Iya. Tapi Nggak denger lagi. Tadi cuma gitu. Gitu. Tek, hilang. Anjir. Anjir, ada yang nyamber dah. Gua Oh, kaget. itu ini kali yang HT, oh nggak pakai HT, kalau HT bisa nyamber. enggak Sayang dari yang gue ceritain kali. Ya mungkin. mungkin. Ya kan katanya kan kalau misalnya diceritain datang. Datang. Iya. Cuman ini kenapa gua sangat bukan terganggu ya, sangat set langsung kayak gitu. Karena nggak biasa begini di sini. Oh iya. Merapal gitu. Biasanya cuman atau gitu. Oh gitu. Atau geram, iya. Itu Oh ya? sering banget, Itu sering sering. banget. Kalau tadi merapal sih tuh Dia kayak nggak tahu ngerapal. ngomong apa sih. Seperti ngomong memang. Iya, seperti Sudahlah. ngomong. Ya, balik lagi ke scene deh. Scene yang mana? Oh iya. Scene favorit dong. Scene favorit.
Scene gue lebih suka Jack John sebenarnya. Asli. Itu soalnya sampai gue tanya, itu kan yang makan baut tuh nggak? Iya, Jack John Nah lo itu makan lo baut. nggak, maksudnya pas scene yang itu gitu. Itu bautnya apa sih sebenarnya? Terus Jadi itu katanya singkong. anjir dibikin jadi baut. Iya, dibikin kayak gitu sama artnya. Oh, anjir. Kata bokap tuh kalau misalnya mangap dikit aja kelihatan itu kuning. Wah, anjir. Jackson, kasih lihat makan baut. Iya bos. Ya singkong gaya-gayaan lu. Ampun Bang Jack John. Tapi Pak Dendro tuh bisa berapa bahasa sih? Bisa berapa logat sih sebenarnya dia? Oh banyak dia. Iya kan? Banyak. Batak, Jawa, Betawi. Jawa, Batak, Betawi. ya itu Jawa mah udah pasti ya. Iya. Iya. Terakhir dia mempelajari aksen Padang. Kalau belajar tuh gimana nih sedikit deh buat temen. Jadi gini, biasanya gimana? Jadi dari zaman warkop ya, ini yang diceritain ya. Iya. Dari zaman warkop pun, misalnya Om Kasino jadi logat Bali misalnya. Iya. Nah itu didatangkan orang yang expert di dalam aksen dan logat Bali dan bahasa Bali. Jadi mereka benar-benar belajar. Langsung ya. Itu yang di Prambors tuh dulu tuh. Iya, segala macam. Begitupun si Papa itu logat Batak nih, tapi Bataknya mana dulu nih, gitu. Oh, beda-beda. Jadi mana yang dibutuhkan, gitu. Oke. Jadi kayak gitu, mereka belajarnya seperti itu. Iya. Yang diceritain sih kayak gitu. Gue cukup dengerin si Warkop Prambors dulu tuh yang ada dokter masuk desa A, dokter masuk desa B, terus yang ke Bali 1, ke Bali 2, Yang Meleng. yang Meleng. Oh, iya, nah iya, itu iya. dialog-dialog di itu. Oh, ilmu yang alam yang, itu ilmu alam. Yang meleng tuh ini makin tipis makin asik. Ilmu judulnya. enggak ya, yang Meleng tuh ini salah satu Iya, kalimat yang- di Yang apa namanya? yang si bokap gue jadi guru kan. Iya ilmu alam. Iya, judulnya makin tipis, makin asik. Oh iya itu. Yang mati banyak makan korban. Iya Idul Adha kali ya makan korban gitu. Yang mati siapa? Yang Meleng. Om Dono jawabnya gitu. Yang itu kan Meleng. yang di absen pada keramas. Iya. Iya. Wah, keren. Oh tapi ini nih, kalau misalnya balik lagi ke topik ini ya, even bokap tuh skeptis ya, tapi dia itu amat sangat suka dan menyayangi keris. Oh. Nah itu, nah ini ada cerita lagi kalau keris nih. Sampai hari ini masih ngerawat. Oh sampai hari ini, sampai akhirnya aku yang rawat akhirnya. Maksudnya aku yang lebih mengerti mungkin gitu. Jadi pernah mau nikahan kakak yang kedua. Mm-mm. Keris itu awalnya ditaruh di tumpukan baju gitulah. Habis itu enggak, maksudnya di lemari, sorry. Di lemari. Tiba-tiba nggak ada. Hanya ada si soft case-nya doang. Kan di ada keris terus ininya gitu apa? Sarungnya gitu. Nah itu nggak ada isinya. Padahal harusnya ada. Karena aku yang ngambil dari rumah Menteng kan. Iya. Aku sama almarhum mami ngambil di rumah Menteng. Dan ditaruhnya di situ di lemari itu. Akhirnya udah nih bongkar. Kok nggak ada, kemana ya? Udah akhirnya masukin lagi. Cuman nggak tahu kenapa feeling nih ada di situ gitu. Udah akhirnya diam dulu, nyantai. Si papa tuh masih berkuat tuh, ada. Ada di situ kok, nggak mungkin lah, siapa yang mindahin gini. Iya ada di situ kok. Aku kuatkan gitu. Tapi begitu ini nggak, aku cari lagi deh. Set buka, nggak tahu kenapa ngucap aja gitu. Nah ya, nongol ya. Baru mau ngambil baju kan gini nih, kalau lipat kan set gitu. Ada dong, set, ini dia nih. Ada. Di tempat Padahal yang semula. itu tadi udah aku bongkar semua. Balik sendiri dia. Balik. Ini menarik nih. Berarti total sorry Mas Ale, total ada berapa kerisnya Papa? Keris yang kalau yang dari keluarga itu ada Nogososro, terus ada Cundrik namanya.
Cundrik itu ada sepasang. Nogososro kita cuma punya satu mungkin. Ya ada 3 atau 4 lah. Oke. Berarti masih dimandikan gitu? Lebih ke aku minyakin aja sih. Oh, minyakin. Pakai cendana tapi. Wah, itu wangi sekali. Wah itu enak banget. Tapi jadi ngerti keris, Mas. Sedikit. Ini keris apa, Mas? Menurut Mas? Oh ini Solo ya itu ya. Ya. Ini Aku tuh nggak hafal nama-namanya ya mas. nggak hafal ya? Heeh. Ya, nanti kita bahas lah. Oke. Iya. Kalau aku sebenarnya cuma punya satu keris. Tapi nggak pernah diasah. Agak lurus tapi. Oh nggak ada looknya ya? Nggak ada looknya. Nggak ada ya? Ini kan nggak ada looknya juga Nggak nih. ada, cuman itu tajam. Nah, Ini tumpul. Kalau ini numpul tapi menusuk. Iya, maut. Maut. nasi kali ya maut. Oh Magelangan dong. Magelangan. Nasi emi. Ya wes. Oke. Mas Ale, thank you banget Ya, waktunya thank you ya. juga. Terima kasih. Salam sudah untuk Papa. diterima. Mudah-mudahan sehat selalu. Main dong ke rumah kan satu klub. Iya deh. Udah diginin dah. Ya lu main sono. Nah, mau ikut? Gue jalan kaki aja sama Gibran. Lah, ya gitu nggak apa-apa. Jalan aja kita. Kan Ya. motor sama Road King. Iya benar. Sari Road King, Road King, Sari Road King. Nah. Mahal banget tuh roti. Asli. Oke Mas, nanti aku main-main. Oke siap. Oke. Terima kasih semuanya teman Kliwon. Jangan lupa juga berkunjung ke Instagramnya Mas Ale juga di @harleano ya. Harleno ya. Karena banyak konten menarik di sana. Iya. Dia akan upload vlog, bikin review makanan. Makanan lah Kacau. kan. Ahli kuliner. Ya wes kalau Oke. gitu ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Bye.